pada bagian mengkaji tali pusat itu kan kalau ada kelainan harusnya kan 2 arteri 1 vena ya, atau 1 arteri 2 vena? 2 arteri. Nah, yo, berarti kemarin udah keluar belum soalnya? Belum. Berarti kemungkinan besok keluar. Sudah ya kemarin? Udah belum? Udah, lali. Berarti kemarin merem waktu mengerjakan. Jadi nanti tali pusat. Kalau tali pusat itu kalau pada bayi baru lahir itu kan tali pusatnya masih warnanya apa? Kuning, putih kekuningan gitu ya. Terus ada kayak transparan gitu ya. Terus di dalamnya ada apa namanya? Yang gel-gel itu loh. Ayo. Gel, bukan Nutrijel. Apa? Yul? Apa? Berarti ra konsen. Apa? Wortel? Gel, wortel jelly. Jadi yang bantalannya yang melindungi si arteri dan vena tadi loh. Jadi besok kalau pas praktek di lapangan di Tumok itu kan sini ada isinya, ada genyu-genyu itu loh, tahu nggak genyu-genyu? Ya, udah lupa ya materinya padahal Senin ujian ya. Nah, kemudian ini kan dipotong, mestinya kan ini ada tali pusatnya di sini ya. Ini anggap ada tali pusatnya ya, potong template apa? Kasih. Ini kan mestinya di sini ada tali pusatnya. Oke, dan prinsip perawatan tali pusat adalah bersih dan steril. Wes ngantuk kabeh. Dah, kemudian itu terkait dengan tali pusat. Terus apa lagi? Karena banyak keterampilannya ini di perawatan bayi sebelum lahir. Ayo, yang luar kepala tadi kan melap-lap. Apa tadi? Refleks apa meneh? Oh iya, refleks. Refleks itu kan banyak. Tapi yang akan kita praktekkan hanya ada 3 atau 4 refleks di LOMO itu deh. Refleks 1, refleks mencari apa namanya? Routing. Kalau mencari cinta berarti routing cinta itu ya. Routing love, mencari. Terus apa lagi? Routing berarti jari telunjuk kita posisinya di mana, Dek? Ya, pipit. Di lesung pipitnya. Jadi sekitar sudutnya nanti kan biar dia mencari. Terus setelah itu yang menghisap apa ya? Saking. Kemarin waktu di kelas ada yang keliru loh pokoknya. Shaking, shake itu ya. SUCKING. Ya, kemudian jadi menghisap. Kenapa kok dicek refleks menghisapnya? Kaitannya dengan apa? Menyusui. Berarti kan nanti pemenuhan kebutuhan nutrisinya ya. Menyusuinya efektif atau tidak nanti cek di SJKI di SIGI gitu ya. Kemudian yang ketiga apa? Tadi kan hanya 4 yang dipraktekkan, routing, kemudian saking, moro. Nah, gimana caranya kemarin moro itu untuk menekan efek moro? Sudah nyetel video juga ya kemarin ya, yang Gabriel segala macam itu ya. Ya, piye caranya? Ada yang tahu? Ayo dikagetin. Nah, ya dikagetin moro itu refleks kaget ya kan? Gimana cara mengagetkan si Hai? Dikeblok. Nek simbah-simbahmu dulu di pakai sapu lidi. Pakai sapu lidi, tapi nggak di bayinya ya, di tempat itu juga. Enggak, kalau kita nanti ya nggak seperti itu. Ya. Jadi kain di ada tulisannya di situ ya. Kain yang di bawah bayinya itu kita tarik sedikit. Nah, ini secara umum dulu. Tapi ya jangan, Dek, saya tarik ya, Dek. Komunikasi nggak kita ke bayi pada saat melakukan perawatan? Meskipun bayinya nggak paham. Ya, nanti ngomong gitu ya, ngomong. Lalu yang berikutnya satu lagi refleks apa, Dik? Grasping atau menggenggam. Menggenggam ada 2 ya. Apa saja? Menggenggam tangan dan menggenggam kaki. Kalau menggenggam tangan namanya apa? View. Palmar dan plantar. Palmar itu yang menggenggam tangan. Nanti cek Bu Titi jangan kebalik. Terus yang plantar yang kaki. Gimana caranya? Jari kita ditempelkan di dalam ya. Oke, nanti kita praktekkan. Kemudian ada 4 ya tadi ya. Tapi sebetulnya refleks nggak banyak ya. Karena untuk yang perawatan segera itu saja. Tapi nanti setelah bayi tersebut stabil kan ada pengkajian, ada pemeriksaan itu nanti dicek semua. Seperti itu. Oke.
Oke, lalu apa lagi? Selain itu, menghisap? Belum, kan belum tadi. Sakit. Sorry, kita lewat refleks lewat dulu, terus ganti yang tindakan yang lain. Menghisap apa? Lendir. Pirang senti dek iki, Dek. Kira-kira dukur, Dek, pirang senti. Nah, mana yang metelennya udah siapin Maaf, belum? Bu, pakai tangan. Ya. Ini kira-kira berapa senti nih? Diukur. Sampai sini, Bu. 5. Ini kalau masuk hidung kalian pun juga ini kayaknya nggak masuk ya. Jadi nanti di materi Bu Titik coba nanti dicek lagi ya untuk ini kalau perlu saja. Jadi kalau memang perlu dihisap lendirnya dihisap, kalau tidak ya tidak ya. Dilihat dari mana perlu atau tidaknya. Kalau misalnya kan kita mengukur agar ya di menit pertama, menit kelima ya. Kemudian bayi tersebut kok tidak menangis, diam saja ya. Kemudian kita kan cek ya ada apa gerangan kok tidak segera menangis. Kemudian berarti artinya itu kan kalau dilihat dari Apgar itu nilainya kira-kira berapa? Berarti kan enggak normal ya, enggak normal. Kalau normal kan 7 sampai 8. Kalau di bawah itu 0 sampai 3 berapa? Apa namanya kok berapa? Asfiksia berat. Terus 4 sampai 6 moderat, asfiksia sedang gitu ya. Terus tidak asfiksia yang normal atau vigorous baby itu yang 7 sampai 10. Nanti kan dijumlah itu, berarti kemungkinan nanti kalau misalnya jadi di LO itu kan tulisannya hisap apa? Belakangnya kalau perlu atau juga perlu. Ayo yang nomor berapa? Yang perawatan bayi segera setelah lahir, jangan salah bukanya. Yang awal kayaknya. Dibuka sik reflektor itu ya ora ono. Gimana? Nggak ketemu? Mana ya hat tadi tak carikan berapa titik berapa kalau nggak ketemu. Yo, ke sini golek ketemu ora? Ada kok Bu titiknya di sini. Coba. Niki. Yang nomor 4 titik berapa? 4.5 say. Penghisapan lendir pada hidung atau mulut jika diperlukan. Ya, jadi nanti bisa di mulut, bisa di hidung. Ya, kalau hidung memasukkan tadi ya, untuk menghisap tadi maksimal 3 cm, kalau di mulut maksimal, tapi ya jangan dimaksimalkan ya. Maksimal 5 cm kalau hidung, maksimal 3 cm, maksimal kalau yang di mulut maksimal 5. Nah, caranya adalah dimasukkan dulu, terus ditekan dulu baru dimasukkan, tarik. Oke, tekan dulu, dimasukkan baru ditarik ya. Jangan dimasukkan terus ditekan, nanti gimana? Oh, iya, bayinya ya bisa kaget, ini mbaknya gimana sih kok saya di sebel enak nyebel nganu ya. Kok belum bongkar balan gitu kan, ditiup gitu ya. Oke, lalu yang agar tadi bayi dibersihkan dari cairan dan darah akibat proses persalinan dan hati. Akibat proses persalinan dengan hati, akibat proses persalinan itu apa? Akibat proses ada darah, ya pokoknya yang membuat bayi tersebut basah. Kan prinsipnya tadi kering loh, kering. Kenapa kok harus dikeringkan? Untuk mencegah terjadinya apa, Dek? Hipotermi. Coba cek lagi perpindahan panas atau pengeluaran panas secara apa yang terjadi kalau tidak kita bersihkan nanti. Ya, ada air. Kemudian nanti bisa menguap, evaporasi, kan ada evaporasi, ada konduksi, konveksi, radiasi.
radiasi. Tak kira hidrasi. Wah, radiasi, Bu. Kemudian berarti dibersihkan tapi tidak dimandikan ya. Beda ya nanti kalau memandikan itu yang setelah 6 jam. Ya, jadi ini membersihkan, yang penting bersih dan kering. Kemudian dan juga kan nanti ada vernik yang lemak-lemak itu apa namanya? Vanessa atau lanugo? Yang lemak putih-putih nempel pada bayi. Lanugo. Nek rambut itu apa namanya? Berarti bocor berarti materinya. Hah? Ini Mr. Lanugo. Mr. Lanugo. Ya, jadi nanti yang penting kering, bayinya kering gitu ya. Kemudian dilap kecuali apa yang enggak dilap, kecuali pada telapak tangannya. Kenapa? Karena nanti untuk proses apa? IMD ya. Terus ini deh, keadaan tali pusat diobservasi tadi ya, adanya perdarahan atau tidak. Kan tali pusat kan sudah diklem ya, sudah diklem dan dipotong toh. Tali pusat diklem dan dipotong. Terkait dengan tali pusat apa saja yang perlu diperhatikan? Warna. Terus? Jumlah arteri. Terus? Keadaan Burton jelly. Terus bisa ditambahkan juga nanti apakah ada tanda infeksi atau tidak. Tapi biasanya di awal kan kalau bayi tersebut normal itu kan tidak ada tanda infeksi ya, jelas ya kan dipotong secara prinsipnya kan steril. Cuma nanti untuk perawatan tali pusat yang misalnya sudah sehari di situ, kemudian kan dia dimandikan juga, kemudian ada perawatan tali pusat toh pada saat dimandikan itu setelah selesai dimandikan ada perawatan tali pusat, nanti ada perawatan tersendiri ya, seperti itu. Anda bisa cek juga di di SOP itu loh yang PPNI, SOP PPNI, dititipkan nggak bawa, ada yang nggak bawa nggak? SOP PPNI yang perawatan tali pusat. Kemudian ada juga di Siki yang halaman berapa nggak tahu, ada perawatan neonatus dan ada perawatan bayi baru lahir. Itu nanti di situ ada poin-poinnya, misalnya tidak membubuhkan apa? Tidak membubuhkan apa? Boleh nggak membubuhkan sesuatu di tali pusat? Nggak boleh. Kayak apa contoh yang kalian ketahui? Bedak, terus minyak, apalagi mungkin ramuan-ramuan atau apa, itu nanti terkait dengan penkes kita ke keluarga ya. Jangan sampai nanti di rumah terus diolesin ramuan atau minyak atau apalah, biasanya kan seperti itu. Ada yang masih mungkin ya, tapi mungkin yang nggak banyak juga, tapi ada juga yang seperti itu. Jadi itu juga nanti terkait dengan penkes kita ya, atau informasi yang diberikan kepada keluarga. Lalu apalagi dek? Nah ini tali pusat diolesi dengan kasa alkohol. Nah ini kan masih yang lama ya, masih yang lama. Kalau ini kaitannya besok setelah nggak kontak yang bayi baru lahir, itu kan ada tersendiri SOP-nya untuk perawatan tali pusat yang bersih kering tadi ya. Kalau di rumah sakit mungkin bisa menggunakan, ada yang referensi itu menyatakan menggunakan pokoknya air kalau air steril itu cara bikinnya gimana dek? Air steril itu air yang sudah matang toh, air DTT tahu? Air desinfeksi tingkat tinggi yang sudah direbus ya. Kalau di rumah kan berarti kan yang digunakan air yang DTT itu ya. Kemudian kalau di rumah sakit ada juga yang menggunakan air steril itu loh, ada yang seperti itu, tapi tidak menggunakan betadine atau yang lain-lainnya seperti itu ya. Yang penting bersih dan kering. Terus kelainan apa itu dek? Gelang identitas bayi dipasang. Gelang identitas bayi yo, kalau yang cowok apa warnanya? Biru. Yang pink nggak ada ya contohnya ya? Oh ya, yang pink. Yang pink yang cewek. Kemudian kelainan bawaan diobservasi, ada atresia ani atau tidak, berarti apa? Atresia ani itu berarti anusnya tidak ada lubangnya. Kemudian sindaktili, kelebihan jari, pepet. Yang kelebihan yang polidaktili. Nomor asen piro mau jawab. Kemudian labioskisis.
Ini bisa labioskisis, bisa juga mungkin labiopalatoskisis. Di keperawatan anak sudah diberikan ya. Kemudian pada bayi laki-laki testis belum turun. Mestinya testis sudah turun. Kalau ini pemeriksaannya cek di pengkajian, ini pemeriksaannya dengan apa? Observasi atau palpasi atau auskultasi yang testis ini diraba toh? Nah, kemudian suhu bayi diukur, biasa suhu bayi diukur. Kemudian mata. Nah, ini memberikan profilaksis mata. Ya, profilaksis mata. Untuk teknik memberikannya kan kalian sudah diajari apa memberikan obat ya yang topikal yang mata ya, berarti nanti diberikan di mana, palpebra bawah ya, jadi dibersihkan biasa dengan kapas lembab ya, kemudian salep mata dioleskan. Caranya sudah tahu toh kan, tingkat siji wis diajari pemberian ya, nanti kita praktekkan Ya Bu, ya. praktekkan Bu. Ya, pemberian obat itu kan bisa IM, ono topikal, SC, supo itu kan sudah diajarkan semua. Ya, termasuk nanti pemberian vitamin K yang intramuskuler. Lalu, jadi ini sama-sama profilaksis ya, Dek, yang salep mata ini, ya vitamin K juga profilaksis. Bu Titi tadi kirim yang petunjuk teknis yang tak anu tadi ya, yang pemberian vitamin K ya. Kemudian mengukur lingkar kepala, lingkar dada, lingkar-lingkaran atau namanya antropometri, bisa menggunakan Medline ini ya Dek ya. Jadi lingkar kepala, lingkar materi Bu Titik yang waktu di kelas masih ingat ya. Nanti kita praktekkan. Kemudian panjang badan ini pakai itu ya, pakai Ini Ki Bu. bisa juga nanti pakai meteran. Tapi kalau pakai meteran mungkin harus ada yang megangin bayinya gitu, mungkin agak rumit, tapi bisa juga. Yang penting kan mengukur tinggi badan atau panjang badan, atau singkatannya apa? PB ya, PB. Kalau lingkar kepala LK, lingkar mata lingkar mata kalau matok itu kan ada lingkar mata yang anak itu apa? Mata panda. Oh, mata panda, bukan lingkar mata ya? Ya maaf, poso-poso. Lingkar dada, kemudian LD, lingkar perut, lingkar lengan ya. Kemudian panjang badan, berat badan ditimbang ya. Kalau ini kan model yang manual ya. Nanti kalau di rumah sakit kan ada yang tinggal colok, kemudian dinolkan, bayi dinaikkan terus berapa. Jadi setiap kapan kita mengukur berat badan bayi? Mandi. Mari ya, mandi cemplung sudah ya, karena oke. Kemudian refleks primitif bayi tadi ya, ada 4 tadi. Kemudian kaki kanan dan kiri dicap. Ini tadi nanti pura-puranya ini ya Dek ya, pakai ini ya. Kemudian dibedong. Berarti kemarin waktu memandikan juga praktek bedong juga ya di anak. Oh, berarti kan ngirit, berarti kan yang bedong nanti sudah bisa toh. Kan bedong itu kan banyak, terserah kalian mau mungkin bisa divariasi, biarkan atau gimana modelnya. Ada yang ditutup kainnya nutup kepala, ada yang cuma di leher terus pakai topi. Kan yang penting menutup ya, mencegah terjadinya apa Dek kalau bedong? Mencegah terjadinya apa? Hipo? Kenapa kok kepala harus ditutup? Ya biar anget lah, ini ngopo ngono lho. Karena kepala pusat. Nah, kemudian ini nanti kan ada LO yang LO yang primitif misah sendiri ya Dek ya. Tapi nanti tindakannya kita jadikan satu, yang di LO yang perawatan bayi setelah lahir dan LO yang Apgar. Kan ada LO tersendiri tuh yang Apgar. Oke. Lalu dipraktekkan aja. Ada yang mau jadi bayi? Lateral, paha kiri. Berarti kan nanti di sini ya, bukan yang kanan. Kalau kanan untuk yang HB0. Nek HB0 ki biasanya neng keperawatan anak yang imunisasi yo. Toh? Berarti di kanan. Nanti ada selangnya antara vitamin K1 dan HB. K1 dulu atau HB dulu? K1 dulu, terus nanti selang sampai 1 sampai 2 jam baru. Nanti lihat di materinya Bu Titik yang apa tadi, petunjuk teknis yang vitamin K udah dikirim Intan belum? Coba sambil dilihat di situ. Di grup ada kok. Mas sama Ya berarti nanti menyiapkan ini ya. Tapi yo nyiapkan ini kok ono pinset barang ki apa? Enggak tahu Bu. Kok sing nyiapke?
Biasa paket soalnya Bu. Ya sepaket ya didelok isine. Mosok ono. Coba. Mungkin kalau biasa untungin paket itu biar tetap steril. Ini tidak langsung. Ini di yang nggak pakai di anu kok disingkirkan dulu kok, Dek. Pah itu digunakan untuk menerima bayi lah. Engko sing gojeki bayine sapa? Masa ya tak gojeki kok banduse. Bukan ini. Bayi. Apa tuh? Heeh, kan kok. Nah, ya terus ini ki yang ngiwo ya. Oh iya Bu. Sini terus digawa neng. Ditunjukkan ke Ditujukan ke ibu ini di ibu sebagai ibu. Bu bayinya laki-laki bla 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 bla. Ini akan saya lakukan pemeriksaan dulu ya Bu. Kan terus pindah nggon toh? Pindah nggon nggak di videonya itu pindah nggon jadi dipindah neng kene ngono lho, Dek. Nah, di Jadi nanti skenario nya kayak gitu ceritanya nih ditompos iki.